Jangan sampai hari tasyrik berlalu begitu saja. Karena ada amalan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih banyak yang justru lalai melakukannya. Bahkan sebagian orang mengira setelah Idul Adha selesai, maka selesai pula kesempatan meraih pahala besar. Padahal, justru setelah hari raya, masih ada hari-hari mulia yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Hari-hari itu adalah hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Banyak orang sibuk dengan urusan dunia, sibuk memasak daging kurban, sibuk berkumpul bersama keluarga, tetapi lupa memperbanyak zikir dan amal saleh. Padahal di hari-hari inilah pintu pahala masih terbuka lebar. Ada satu amalan ringan, tidak membutuhkan biaya besar, tidak membuat tubuh lelah. Namun jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab hati tenang, dosa diampuni, dan hidup dipenuhi keberkahan. Sayangnya, masih banyak yang tidak mengetahui keutamaan hari tasyrik. Bahkan ada yang menghabiskannya hanya dengan hiburan dan kesia-siaan. Padahal para ulama menjelaskan bahwa hari tasyrik termasuk hari yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran agar hambanya berzikir pada hari-hari yang telah ditentukan. Karena itu jangan biarkan hari tasyrik berlalu tanpa amal. Jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan besar ini telah pergi. Di antara amalan yang paling mudah namun sangat dianjurkan adalah memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Ucapkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Zikir ini bukan hanya sekadar ucapan di lisan, tetapi menjadi tanda bahwa hati kita masih mengingat Allah di tengah kesibukan dunia. Semakin banyak seseorang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan semakin hidup. Kegelisahan perlahan menghilang, pikiran terasa lebih tenang, dan hati menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tasyrik juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Mungkin selama ini kita sering lalai dalam sholat, sering menunda taubat, sering lupa bersyukur. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Bisa jadi inilah hari yang membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik. Jangan merasa amal kita kecil. Karena di sisi Allah, amalan yang dilakukan dengan ikhlas walaupun sederhana bisa menjadi sangat besar nilainya. Banyak orang mencari ketenangan hidup kemana-mana, padahal ketenangan itu hadir saat hati dekat dengan Allah. Dan salah satu waktu terbaik untuk mendekat adalah di hari-hari tasyrik ini. Maka mulai hari ini, perbanyak zikir, perbanyak syukur, perbanyak doa. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi amalan sederhana yang kita lakukan di hari tasyrik menjadi sebab datangnya rahmat dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Dan yang paling penting, jangan hanya mendengarkan, tapi cobalah amalkan walaupun sedikit. Selain memperbanyak zikir, ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang di hari tasyrik, yaitu menjaga hati agar tetap penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tasyrik bukan hanya tentang menikmati makanan dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga tentang mengingat dari mana semua nikmat itu berasal. Kadang seseorang begitu menikmati hidangan di rumahnya, tetapi lupa mengucapkan syukur. Kadang seseorang merasa bahagia karena rezekinya cukup, tetapi lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Padahal rasa syukur adalah amalan besar yang bisa mendatangkan tambahan nikmat dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Karena itu di hari tasyrik, jangan hanya sibuk dengan urusan dunia, isi juga hari-hari tersebut dengan hati yang terus mengingat Allah. Biasakan mengucapkan, Alhamdulillah, atas setiap nikmat yang kita rasakan. Masih bisa makan dengan nyaman adalah nikmat. Masih bisa berkumpul dengan keluarga adalah nikmat. Masih diberi kesehatan adalah nikmat. Masih diberi kesempatan beribadah juga nikmat yang luar biasa besar. Banyak orang di luar sana yang mungkin sedang diuji dengan sakit, kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan orang yang mereka cintai. Sedangkan kita masih diberi banyak kemudahan oleh Allah. Maka jangan sampai hati ini menjadi hati yang lalai dan kufur nikmat. Hari tasyrik juga mengajarkan tentang berbagi dan peduli kepada sesama. Saat daging kurban dibagikan, sesungguhnya ada pelajaran besar tentang kasih sayang dan kepedulian antar sesama muslim. Jangan sampai kita hanya menikmati sendiri nikmat yang Allah berikan, sementara di sekitar kita masih ada yang kesulitan. Terkadang sedekah kecil yang diberikan dengan tulus justru menjadi sebab dibukanya pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu, manfaatkan hari tasyrik untuk memperbanyak kebaikan. Membantu keluarga, menyenangkan hati orang tua, memberi makan orang lain, atau sekadar mendoakan saudara sesama muslim. Jangan pernah meremehkan amal kecil.
Sebab bisa jadi amalan sederhana yang dilakukan dengan ikhlas justru lebih berat timbangannya di akhirat nanti. Selain itu, di hari tasyrik kita juga dianjurkan untuk menjaga lisan. Jangan sampai hari yang mulia justru diisi dengan ghibah, pertengkaran, atau ucapan yang menyakiti orang lain. Karena lidah yang tidak dijaga bisa menghapus pahala amal yang telah susah payah dikumpulkan. Gunakan lisan untuk berzikir, mengucapkan doa yang baik, memberikan nasihat, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, maka hidupnya akan terasa lebih ringan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hatinya menjadi lebih kuat dalam menghadapi ujian. Hari tasyrik adalah kesempatan emas yang datang hanya sekali dalam setahun. Belum tentu tahun depan kita masih diberi umur untuk bertemu kembali dengan hari-hari mulia ini. Karena itu, jangan tunda berbuat baik. Banyak orang tidak sadar bahwa hari tasyrik adalah hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang Muslim seharusnya memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai hari-hari mulia ini berlalu hanya karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kadang kita begitu semangat mengejar pekerjaan, mengejar harta, mengejar kesenangan, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Padahal kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Hari tasyrik mengingatkan kita agar tidak menjadi manusia yang lalai, karena setiap detik kehidupan yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka gunakan waktu ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, dan jangan tinggalkan sholat tepat waktu. Kadang seseorang merasa hidupnya sempit dan penuh masalah, bukan karena kurang harta, tetapi karena hatinya jauh dari Allah. Hati manusia tidak akan pernah tenang tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memiliki banyak harta, jabatan, dan kesenangan dunia, jika hati kosong dari zikir maka hidup tetap terasa gelisah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Zikir bukan hanya ibadah ringan di lisan, tetapi juga penguat hati. Saat seseorang terus mengingat Allah, maka hatinya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat menghadapi ujian kehidupan. Selain itu, hari tasyrik juga menjadi waktu yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jika memiliki kesalahan kepada orang tua, segeralah meminta maaf. Jika pernah menyakiti saudara atau teman, cobalah memperbaiki hubungan. Jangan biarkan hati dipenuhi dendam dan kebencian. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima hidayah dan rahmat dari Allah. Kadang ada orang yang rajin ibadah, tetapi sulit memaafkan orang lain. Padahal memaafkan adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tasyrik juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang hati yang penuh rasa syukur dan dekat kepada Allah. Bersyukur saat memiliki rezeki yang cukup adalah hal biasa. Namun tetap bersyukur saat keadaan sulit, itulah tanda kuatnya iman seseorang. Jangan pernah mengeluh berlebihan atas kehidupan yang sedang dijalani. Karena bisa jadi, apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang sangat diimpikan orang lain. Gunakan hari-hari tasyrik untuk lebih banyak berdoa. Mintalah ampunan kepada Allah, mintalah keberkahan hidup, mintalah kesehatan, dan mintalah agar hati kita selalu istiqamah di jalan yang benar. Karena tidak ada yang mampu menjaga hati manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, kesempatan bertemu hari tasyrik tahun ini belum tentu datang kembali tahun depan. Bisa jadi ini adalah hari tasyrik terakhir dalam hidup kita. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang hidup tanpa dosa, tidak ada yang benar-benar sempurna. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Dan hari tasyrik adalah salah satu waktu yang sangat baik untuk memperbanyak taubat dan mendekat kepada Allah. Kadang hati manusia terlalu sibuk memikirkan dunia hingga lupa memikirkan keadaan dirinya di akhirat nanti. Kita sering khawatir tentang rezeki, pekerjaan, dan urusan hidup, tetapi jarang khawatir tentang dosa-dosa yang terus bertambah setiap hari. Padahal dosa yang dibiarkan bisa membuat hati menjadi keras. Ibadah terasa berat, doa terasa sulit dikabulkan, dan hidup terasa semakin jauh dari ketenangan. Karena itu, jangan tunggu nanti untuk berubah. Jangan menunggu tua untuk rajin ibadah. Jangan menunggu sakit untuk mulai mendekat kepada Allah. Sebab tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang menjemput. Banyak orang yang tahun lalu masih bisa merasakan suasana Idul Adha dan hari tasyrik, tetapi hari ini mereka sudah berada di alam kubur. Maka selagi Allah masih memberi kesempatan hidup, gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal sederhana, perbaiki sholat, perbanyak istighfar, kurangi maksiat,
Dan biasakan hati untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seseorang merasa dosanya terlalu banyak sehingga malu untuk bertaubat. Padahal rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Maka jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Hari Tasyrik juga menjadi pengingat bahwa hidup ini sangat singkat. Waktu terus berjalan tanpa bisa diulang kembali. Orang yang cerdas bukan hanya yang pandai mencari dunia, tetapi yang pandai mempersiapkan bekal akhiratnya. Karena ketika manusia meninggal dunia, semua yang dimiliki akan ditinggalkan. Jabatan ditinggalkan, harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah amal ibadah. Maka jangan sia-siakan kesempatan menambah pahala di hari-hari mulia ini. Jika belum mampu melakukan amalan besar, maka lakukan amalan kecil dengan ikhlas. Karena Allah melihat keikhlasan hati, bukan hanya besarnya amalan. Bisa jadi satu zikir yang tulus lebih bernilai daripada banyak amalan yang dilakukan karena ingin dipuji manusia. Selain itu, jangan lupa mendoakan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Doakan agar Allah menjaga mereka, melindungi mereka dari keburukan, dan memberikan keberkahan dalam hidup mereka. Karena doa yang tulus bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Di hari Tasyrik ini, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenung. Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Sudahkah kita memanfaatkan umur dengan baik? Sudahkah kita benar-benar mendekat kepada Allah? Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal karena terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Sebab kesempatan tidak selalu datang dua kali. Hari Tasyrik adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dianggap biasa. Di hari-hari inilah seorang muslim diberi kesempatan untuk terus memperbanyak zikir, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepada Allah. Namun sayangnya, banyak manusia yang justru lalai. Hari-hari mulia berlalu begitu saja tanpa ibadah, tanpa taubat, dan tanpa rasa syukur. Padahal belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan hari Tasyrik. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berubah. Mulailah dari sekarang, mulailah dari hal kecil, dan mulailah dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, walaupun hanya beberapa menit. Perbanyak istighfar, walaupun belum banyak amal. Perbanyak doa walaupun hidup masih penuh kekurangan. Karena Allah menyukai hamba yang terus kembali kepadanya. Jangan merasa ibadah kita tidak berarti. Sebab satu amal kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah dalam kehidupan. Mungkin hari ini kita merasa hidup penuh masalah. Rezeki terasa sulit. Hati sering gelisah. Dan urusan terasa berat. Tetapi jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Bisa jadi melalui zikir yang kita baca di hari Tasyrik. Melalui doa yang kita panjatkan dengan penuh harap, atau melalui taubat yang sungguh-sungguh, Allah membuka jalan keluar yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Karena pertolongan Allah bisa datang kapan saja kepada hamba yang mau mendekat kepadanya. Maka jangan biarkan hati terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa kepada akhirat. Dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat kembali yang sesungguhnya. Gunakan hari Tasyrik untuk memperbanyak amal soleh. Jaga salat, jaga lisan, jaga hati, dan jangan lupa membahagiakan orang tua serta keluarga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Jika hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, waktu, dan kesempatan beribadah, maka itu adalah karunia yang sangat besar. Tidak semua orang masih memiliki kesempatan seperti yang kita miliki hari ini. Maka bersyukurlah, dan jangan tunda untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di hari-hari mulia ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan hati kita selalu istiqamah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin.